Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya pemateri dalam diskusi kali ini yaitu Francisco Julian Manurung dari Polbangtan Medan. Tepatnya prodi saya di Polbangtan Medan itu Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi budaya mutu GAP atau Good Agriculture Practice dan juga GHP Good Handling Practice tentang di dunia perkebunan kelapa sawit. Di sini saya akan membagikan materi yang akan saya sampaikan. Nah, di sini sedikit biodata saya yaitu dari kelas TPTP 6B. Nah, budaya mutu yaitu dapat dipahami sebagai pola kerja kolektif yang menempatkan kualitas sebagai prioritas utama dalam setiap tahapan operasional mulai dari perencanaan kebun, perawatan tanaman, pengendalian hama dan penyakit, hingga panen dan pengangkutan TBS ke pabrik. Budaya ini tercermin dari kedisiplinan tenaga kerja, ketepatan rotasi panen, ketelitian dalam sortasi buah, kepatuhan terhadap standar mutu perusahaan, serta komitmen manajemen dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Dengan adanya budaya mutu, setiap individu di dalam organisasi tidak hanya bekerja untuk memenuhi target produksi, tetapi juga berorientasi pada peningkatan efisiensi, pengurangan losis, stabilitas rendemen, serta keberlanjutan lingkungan dan sosial, sehingga perusahaan mampu menghasilkan produk yang konsisten, kompetitif, dan sesuai standar industri. Nah, bisa disimpulkan secara umum, budaya mutu ini yaitu budaya-budaya yang ada di dalam dunia perkebunan kelapa sawit untuk meningkatkan produktivitas. Nah, di budaya ini contoh budaya mutu di dalam perkebunan kelapa sawit itu yaitu seperti apel dan juga penyampaian atau penekanan kepada karyawan tentang bagaimana menjaga mutu produksi ketika melakukan kegiatan panen agar tidak terjadinya buah mentah yang dapat yang dapat menurunkan rendamen minyak sehingga asam lemak bebas itu tinggi. Nah, selanjutnya di slide berikutnya yaitu tujuan budaya mutu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, penekanan kepada karyawan. Di sini ada 3 poin tujuan budaya mutu yaitu yang pertama menjamin konsistensi kualitas produksi, yang kedua meningkatkan efisiensi dan mengurangi losis, yang ketiga mendukung keberlanjutan dan daya saing perusahaan. Nah, yang ketiga ini mendukung keberlanjutan dan daya saing perusahaan itu maksudnya adalah bagaimana menjaga kualitas dari perusahaan itu. Contohnya perusahaan swasta A yang mau bersaing dengan perusahaan B. Nah, maka perusahaan A ini harus menjaga mutu buahnya, mutu minyaknya, agar dia dapat menyaingi dari perusahaan B. Kemudian masuk ke manfaat budaya mutu. Yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas dan rendemen yang seperti saya terangkan di awal. Yang kedua, untuk menekan kerugian dan biaya operasional. Nah, ketika budaya mutu sudah diterapkan, maka kerugian itu akan minim dan biaya operasional itu akan lebih efisiensi, lebih hemat. Yang ketiga, untuk meningkatkan citra dan kepercayaan pasar. Itulah yang berkaitan dengan tujuan budaya mutu yang saya sampaikan tadi untuk mendukung keberlanjutan dan daya saing. Nah, di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia kita ini banyak perusahaan-perusahaan kelapa sawit, yaitu perusahaan swasta asing dan perusahaan swasta lokal serta perusahaan perkebunan masyarakat. Nah, tiga ini saling bersaing. Yang mana mereka harus saling menjaga mutunya. Makanya masing-masing perusahaan itu memang SOP-nya hampir sama, tetapi budaya mutunya itu ada mereka punya SOP tersendiri setiap perusahaan. Selanjutnya prinsip budaya mutu.
ada 5 yang saya sampaikan, yaitu komitmen terhadap standar atau sesuai SOP atau SOP compliance, yaitu dia harus sesuai SOP. SOP perusahaan itu seperti yang saya bilang tadi, dia secara keseluruhan itu ada satu SOP yang wajib diikuti. Itulah menjadi pedoman untuk dikembangkan di setiap perusahaan. Yang kedua, untuk perbaikan berkelanjutan. Itu tadi dia menjadi pembelajaran untuk keberlanjutan kebun tersebut atau perusahaan tersebut agar tetap terjaga, tetap berdiri, dan perusahaan itu akan semakin maju. Yang ketiga, pencegahan lebih baik daripada perbaikan. Nah, masing-masing perusahaan itu punya cara untuk mencegah bagaimana agar masalah itu tidak terjadi, agar pihak luar atau pihak perusahaan lain itu tidak menjelekkan perusahaan dia. Contohnya perusahaan A menjaga kualitas dia, dan perusahaan B itu tidak menjelekkan perusahaan A, maka dia mencegah bagaimana caranya agar perusahaan B itu tidak menjelekkan, maka dia menaikkan budaya mutunya, kualitas dia. Keempat, tanggung jawab dan disiplin kerja. Nah, di budaya mutu ini seperti di apel pagi, itu sudah disampaikan bagaimana kedisiplinan kerja mulai dari pemakaian APD untuk ke K3 dan tanggung jawab terhadap hasil panen seorang pemanen. Ketika dia melakukan pemotongan buah mentah, maka dia akan dikenakan denda. Itulah sebagai tanggung jawab dia sebagai pemanen yang telah menurunkan buah mentah atau memanen buah mentah. Itu menjadi suatu kedisiplinan agar kualitas perusahaan itu terjaga. Oh, perusahaan ini disiplin, perusahaan ini bagus. Kemudian yang kelima yaitu berorientasi pada kepuasan dan keberlanjutan. Sebenarnya budaya mutu ini saling berkaitan, itu aja ya. Intinya budaya mutu ini yaitu untuk menjaga kualitas produksi, kualitas nama perusahaan, uh, serta menjaga sistem manajemen perusahaan tersebut. Kemudian kita masuk ke pengertian GAP atau Good Agricultural Practice. GAP atau Good Agriculture Practice pada perkebunan kelapa sawit adalah seperangkat pedoman teknis budaya yang dirancang untuk menjamin produksi tandan buah segar atau TBS yang yang optimal, berkualitas tinggi, efisien, ramah lingkungan, serta berkelanjutan secara ekonomi dan sosial. GAP mencakup seluruh tahapan pengelolaan kebun, mulai dari pembukaan lahan tanpa bakar, pemilihan bibit unggul, penanaman sesuai standar agronomis, pemupukan berimbang, pengendalian hama dan penyakit terpadu, konservasi tanah dan air, panen tepat matang, dan rotasi teratur, hingga penanganan pasca panen untuk menekan peningkatan FFA atau asam lemak bebas atau free fatty acid. Penerapan GAP pada komoditas kelapa sawit bertujuan meningkatkan produktivitas per hektar, menjaga mutu sawit mutu minyak sawit atau CPO, memenuhi standar keberlanjutan seperti sertifikat nasional maupun internasional, serta memastikan aspek keselamatan kerja dan kesejahteraan tenaga kerja di perkebunan. Nah, sedikit saya jabarkan tentang pengertian GAP ini, yaitu uh, di GAP ini menjaga sistem, terutama itu sistem alam dan lingkungan. Sistem alam itu yang pertama, contohnya pembukaan lahan tanpa bakar. Ini berkaitan dengan di kalimat terakhir, yaitu memenuhi standar keberlanjutan seperti sertifikasi nasional maupun internasional. Nah, kalau di perkebunan atau di perusahaan kelapa sawit, baik di kebun atau di mill atau di downstream, nah itu mereka menggunakan sertifikasi ISPO dan RSPO. Itu tujuannya untuk memastikan keberlanjutan, sistem keberlanjutan dan pengelolaan lingkungan. Bagaimana menjaga lingkungan itu, mulai dari pembukaan lahan tanpa bakar, pemilihan bibit unggul, penanaman sesuai standar agronomis, pemupukan berimbang, pengendalian hama dan penyakit terpadu, serta konservasi tanah dan air. Nah, konservasi tanah dan air itu juga berhubungan dengan lingkungan. Makanya beberapa perusahaan itu sudah menerapkan yang namanya pengelolaan limbah terpadu. Dan beberapa perusahaan juga mereka itu sudah mendirikan departemen sendiri untuk departemen pengelolaan limbah. Seperti dari bekas pengolahan PKS, bekas pengolahan CPO, yaitu dari limbah cair maupun
dari bekas perebusan atau tandan kosong kelapa sawit. Beberapa perusahaan itu sudah menjaga itu, yang artinya beberapa perusahaan sudah mengelola limbah itu, bagaimana tidak tercemar ke lingkungan. Dan limbah itu diaplikasikan lagi ke areal kebun agar sistem keberlanjutan itu tetap ada dan mencakup ramah lingkungan. Dan pengelolaan kebun itulah yang menilai bahwa kebun itu bagus. Itu beberapa perusahaan seperti perusahaan swasta maupun perusahaan negara itu untuk limbah itu memang sangat-sangat dikelola dengan baik. Karena itu menjadi penilaian dari perusahaan-perusahaan lain ataupun perusahaan yang berada di luar negara kita. Itu menjadi penilaian bahwa oh, di Indonesia itu sudah dikelola dengan baik sistem perkebunan. Yang selama ini kita mengetahui bahwa perkebunan kelapa sawit di Indonesia itu selalu dijelek-jelekkan atau selalu disalahkan bahwa merusak lingkungan, mencemari lingkungan, serta merusak lingkungan, merusak sistem ekosistem alam. Nah, makanya itu ada sertifikasi nasional maupun internasional. Kalau nasional itu ISPO dan internasional itu RSPO. Next ke slide berikutnya. Tujuan GAP atau Good Agriculture Practice. Ada 5 saya kutip, yaitu meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi, menjamin mutu dan keamanan produk, ketiga, menjaga kelestarian lingkungan, keempat, meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan kerja, kelima, mendukung keberlanjutan usaha dan sertifikasi. Nah, tadi di awal di pengertian GAP sudah saya jelaskan, itu untuk menjamin mutu dan keamanan produk. Nah, ketika CPO yang sudah kita kelola, yang sudah kita hasilkan, maka itu dilihat dulu dari proses hulunya, dari proses sistem panen, sistem pemeliharaannya, apakah sudah memenuhi standar sertifikasi ISPO ataupun RSPO. Ketika sistem di kebun sudah memenuhi standar ISPO ataupun RSPO, maka CPO kita akan diterima oleh pihak lain seperti refinery ataupun oleosimikal. Selanjutnya yaitu untuk menjaga produktivitas dan efisiensi produksi, menjaga kelestarian lingkungan. Tadi sudah saya jelaskan, menjaga kelestarian lingkungan, menjaga lingkungan, dampaknya ke lingkungan. Baru bagaimana agar lingkungan itu tetap terjaga, masyarakat tidak ada komplain dengan adanya perusahaan di tempat itu, atau kebun di tempat itu, ataupun pabrik. Bagaimana caranya agar masyarakat nyaman lingkungan tinggal di lingkungan tersebut. Uh, Sistem alamnya tidak terganggu, sistem kerja masyarakat itu sistem kehidupannya tidak terganggu. Kemudian masuk ke yang keempat yaitu meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan kerja. Perusahaan juga harus menimbangkan kesejahteraan dan keselamatan kerja daripada karyawan. Itulah tujuan GAP. Makanya ada penilaian sertifikasi ISPO itu dan RSPO. Itu untuk meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan kerja dari karyawan tersebut ataupun staf-staf ataupun orang yang bekerja di dalam dunia perkebunan tersebut. Sistem GAP itu harus memperhatikan itu. Apabila sistem penggajian atau sistem kesejahteraan dari karyawan itu tidak diperhatikan, maka sertifikasi ISPO ataupun RSPO dapat nggak dilanjutkan atau diputus. Kemudian keselamatan kerja. Nah, di budaya mutu tadi sudah saya jelaskan, untuk keselamatan kerja itu pas apel pagi itu sudah ditekankan untuk menggunakan APD lengkap ketika apel pagi. Nah, ketika apel pagi, setelah selesai apel pagi, maka pekerja itu langsung turun ke ancak atau ke lapangan dengan keselamatan kerja yang sudah diperhatikan oleh asisten atau tim supervisi lainnya di dalam suatu updating atau divisi ketika apel pagi. Langsung aja kita masuk ke ruang lingkup atau ruang lingkup GAP, Good Agriculture Practice. Yang pertama pengelolaan lahan dan lingkungan, yang kedua penggunaan benih dan pembibitan,
Yang ketiga, teknik budidaya tanaman. Keempat, manajemen panen dan pasca panen. Kelima, manajemen tenaga kerja dan administrasi kebun. GAP juga memperhatikan yaitu mulai dari benihnya, mulai dari benih pembibitan, itu mulai dari hulu awal. Itu sudah diperhatikan yang seperti saya jelaskan tadi di tujuan GAP. Itu harus diperhatikan untuk menjaga kualitas CPO di tahap hilir CPO atau di tahap hilir PKS. Kemudian teknik budidaya tanamannya juga diperhatikan. Itu untuk menjaga kualitas CPO yang dapat diterima oleh pihak refinery ataupun oleh simikal. Keempat, mulai dari manajemen panen dan pasca panennya. Itu harus diperhatikan bagaimana sistem panennya, bagaimana sistem pengiriman itu di pasca panen. Setelah panen, itu diperhatikan sistem pengirimannya. Dia harus menggunakan, kalau beberapa perusahaan itu, dia menggunakan jaring. DT atau dump truck itu ditutupi jaring untuk menjaga buah itu tidak terjadi jatuh di jalan. Itu menjadi tujuan GAP, karena kalau jatuh di jalan itu bisa menjadi hambatan di jalan terhadap masyarakat atau karyawan yang berselisih dengan DT tersebut. Apabila jatuh buah, maka bisa mencederai kepala atau mengenai kepala. Yang kelima, manajemen tenaga kerja dan administrasi kebun. Nah, di GAP juga bukan hanya untuk produksi, tetapi administrasi kebun juga ditekankan, administrasi perusahaan juga ditekankan. Ketika administrasi perusahaan itu rancu atau tidak jelas arahnya, maka itu menjadi suatu temuan di dalam sistem sertifikasi ISPO ataupun RSPO. Sebenarnya budaya mutu, GAP dan GHP itu tujuannya untuk menjaga kualitas. Itu berkaitan dengan sistem sertifikasi ISPO dan RSPO. Next selanjutnya yaitu pengertian GHP atau Good Handling Practice, yaitu serangkaian prosedur dan standar operasional yang diterapkan dalam kegiatan penanganan hasil panen, khususnya TBS, sejak dipanen hingga dikirim ke pabrik kelapa sawit untuk menjaga mutu, keamanan, dan meminimalkan kehilangan hasil. Nah, GAP mencakup pemanenan pada tingkat kematangan optimal, pengumpulan brondolan secara bersih, pengangkutan yang cepat dan tepat waktu untuk mencegah kenaikan kadar asam lemak bebas atau FFA, penggunaan alat yang sesuai standar, serta pengawasan mutu di lapangan agar TBS terhindar dari kontaminasi, kerusakan, mekanis, dan penumpukan yang berlebihan. Penumpukan yang berlebihan. Dengan penerapan GHP yang baik, kualitas minyak sawit mentah atau CPO dapat dipertahankan, rendemen meningkat, serta kerugian akibat penurunan mutu dapat ditekan secara optimal. Nah, GHP yaitu sistem pengawasannya. Tadi dari budaya mutu, good agriculture itu bagaimana penerapannya. Nah, GHP itu pengawasannya dimulai dari tim. Kalau di kebun itu ada estate manager, ada ASCAP. Nah, itu dari estate manager atau manajer kebun itu mengawasi sistem kegiatan satu unit kebun. Itu dibantu oleh ASCAP. Nah, manajer itu tidak langsung mengawasi semua, tetapi dibantu oleh ASCAP. ASCAP inilah diawasi oleh manajer. Nah, ASCAP ini membawahi beberapa beberapa asisten yang ada di satu estate atau satu unit kebun. Contohnya 6 afdeling atau 6 divisi. Maka ASCAP ini mengawasi 6 afdeling atau 6 divisi tersebut. Sehingga pelaporan dari 6 afdeling itu tidak langsung ke manajer, tetapi dibantu oleh ASCAP agar memudahkan sistem pengawasan dari manajer. Itulah handling. Handling itu pengawasan. Pengawasan praktis di lapangan. Bagaimana praktik di lapangan. Kemudian beberapa perusahaan juga itu manajer kebun sama manajer mill atau manajer pabrik itu ada berbeda. Makanya di sini dia hingga dikirim ke pabrik kelapa sawit untuk menjaga mutu. Itu ada komunikasi antar pihak kebun atau pihak tanaman ke pihak pabrik. Bagaimana pengiriman, bagaimana di jalan, bagaimana kualitas dari sistem sortasi di sana. Nah, di ketika buah sudah sampai ke pabrik itu
tidak langsung diolah, tetapi dia harus melewati beberapa proses. Contohnya yang seperti saya ketahui yaitu mulai dari sortasi. Nah, di sortasi ini harus dijaga kualitasnya agar CPO itu memang betul-betul berkualitas sesuai standar ISPO dan RSPO. Dia harus buah matang, buah brondol, tidak boleh buah hitam, tidak boleh juga buah merah. Tetapi tujuannya itu untuk menjaga kualitas tersebut tadi. Tidak terjadinya kenaikan kadar asam lemak bebas, kandungan airnya rendah. Itulah tujuan dari sortasi. Bagaimana melihat kualitas buah. Bukan langsung ketika dipanen, lanjut ke pasca panen langsung diolah. Tidak. Tapi dia melalui beberapa proses. Yang paling diutamain itu di proses sortasi di pabrik atau sortasi buah atau grading. Itu buah itu harus diteliti yang mana brondol, yang mana buah hitam, yang mana buah mentah, yang mana buah merah, itu harus dipisahin agar tidak terjadi pengolahan buah itu yang asam kadar asam lemak bebasnya itu tinggi. Baru kemudian selanjutnya yaitu harus menggunakan alat. Nah, alat yang digunakan itu contohnya itu kalau di sistem sortasi itu tidak boleh hanya menggunakan tangan untuk melihat grading. Itu sudah menyalahi sistem sertifikasi ISPO ataupun RSPO. Kita harus menggunakan tojok ataupun gancu. Nah, orang grading itu harus memperhatikan sistem keamanan juga. Itu dibantu kalau di grading itu asisten grading kalau di pabrik. Itu ada asisten grading khusus atau asisten sortasi. Itu harus diawasi. Itulah handling. Handling itu pengawasan. Bagaimana pengawasan dari hulu sampai ke hilir. Bagaimana pengawasan pengiriman, itu semua diawasi. Itu untuk memenuhi juga sistem administrasi kebun. Sebenarnya itu berkaitan, cuman beda-beda pengertian dan beda-beda fungsi. Seperti GAP, GHP, GHP itulah tahapan untuk pengawasan. Selanjutnya next, yaitu tujuan GHP. Nah, kan berkaitan. Tujuan GAP ada 5 saya kutip. Menjaga mutu tandan buah segar, mencegah kenaikan asam lemak bebas, meminimalkan kehilangan hasil atau losis, menjamin keamanan dan kebersihan produk, meningkatkan efisiensi operasional dan nilai ekonomi. Sebenarnya itu aja yang berputar untuk peserta dalam seminar atau dalam presentasi saya ini untuk junior saya lah terutama adik-adik saya dari Polbangtan ataupun dari kampus lain yang mengikuti seminar ini. Itu aja sebenarnya berkaitan. Intinya kalau budaya mutu itu sistem budayanya itu lanjut ayolah kita next ke ini. Lanjut ke slide berikutnya. Hubungan budaya mutu, GAP dan GHP. Budaya mutu, GAP dan GHP dalam perkebunan kelapa sawit saling berkaitan sebagai satu sistem pengelolaan mutu. Budaya mutu menjadi dasar sikap dan disiplin kerja dalam menerapkan standar. GAP memastikan budidaya dilakukan dengan benar untuk menghasilkan TBS berkualitas. Sedangkan GHP menjamin penanganan dan pengangkutan hasil panen dilakukan tepat agar mutu tetap terjaga dan FFA tetap rendah. Ketiganya bersama-sama mendukung produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan perkebunan. Di sini sudah dijelaskan, saling berkaitan satu sistem dalam pengelolaan mutu. Setiap perusahaan, ujung-ujungnya yang dicapai itu yaitu produksi. Bagaimana peningkatan produksi. Itulah yang disampaikan, ditekankan. Bagaimana menjaga kualitas. Saya dari tadi sudah menjelaskan kualitas. Di perusahaan itu produksi dan kualitas. Itu yang diutamain. Ketiganya sama-sama mendukung produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan perkebunan. Efisiensi itu sudah pasti dari biaya. Keberlanjutan perkebunan itu dari lingkungan. Itu sudah pasti. Setiap perusahaan sudah pasti melihat itu. Kemudian dia sudah menerapkan standar. Itulah sistem. Dalam suatu perusahaan itu sudah ada sistem yang sudah tersusun. Sebelum adanya
perusahaan tersebut, perusahaan lain sudah menggunakan, misalnya perusahaan baru buka. Perusahaan lain itu sudah menggunakan sistem atau SOP, itu yang saya bilang tadi. SOP dalam dunia perkebunan atau dunia perusahaan kelapa sawit, itu sudah ada satu ketetapan. Makanya muncullah suatu sertifikasi ISPO dan RSPO. Itu saling berkaitan. Tidak ada yang tidak berkaitan di dalam dunia perusahaan perkebunan kelapa sawit. Mulai dari hulu sampai ke hilir, sampai pengolahan terakhir, sampai pengolahan jadi seperti minyak makan, kosmetik, itu saling berkaitan. Ujung-ujungnya untuk produksi, efisiensi, dan keberlanjutan lingkungan. Nah, contoh-contoh penerapan di dalam dunia perkebunan yaitu disiplin panen. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian evaluasi kinerja panen berbasis AKP itu termasuk budaya mutu. Yang ketiga, pemupukan berbasis analisis tanah dan daun. Nah, pemupukan berbasis analisis tanah dan daun. Pemupukan itu tidak boleh asal diberikan, asal ditetapkan, oh ini kurang pupuk ini. Tetapi dia harus dianalisis dulu untuk keberlanjutan lingkungan. Itulah analisis tanah dan daun. Pupuk apa yang sudah sesuai untuk kekurangan ini, misalnya kekurangan unsur hara N, unsur hara P, itu harus dianalisis dulu tanah dan daunnya. Keempat yaitu pengendalian hama terpadu. Nah, ketika itu termasuk ke GAP. Pengendalian hama terpadu tersebut adalah ketika tanaman tersebut tidak dikelola hamanya, maka kualitas itu akan menurun, kualitas buah, mutu buah itu turun. Kemudian yang kelima, pengangkutan TBS harus lebih kurang 12 jam ke PKS atau maksimal itu 8 jam kalau di dalam pengalaman saya. Yang keenam yaitu penataan dan kebersihan TPA. Itu termasuk pengawasan atau handling. Itu harus ditata, harus dibersihkan. Handling juga itu termasuk ke pengangkutan TBS, itu termasuk ke dalam handling atau pengawasan. Bagaimana proses pengiriman ke hilir atau ke pengolahan. Mungkin berikut yang dapat saya sampaikan di dalam presentasi ini atau di dalam saya sebagai pemateri dalam seminar ini. Terima kasih saya sampaikan kepada adik-adik atau rekan-rekan semua ataupun kerabat-kerabat saya yang sudah mengikuti seminar ini. Dengan saya sebagai pemateri, yaitu Francisco Julian Manurung dari Polbangtan Medan, tepatnya Prodi Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan di kelas TPTP 6B. Adapun email saya yang seperti saya lampirkan, dan juga nomor kontak saya yang jika ingin berdiskusi tentang dunia-dunia perkebunan atau dunia-dunia perusahaan kelapa sawit, bisa saja menghubungi saya langsung melalui kontak yang sudah saya terakan. Demikian untuk seminar atau materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kurang tepat ataupun kurang jelas dalam penyampaian materi ini. Selamat malam.